Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai rencana, hari ini kita akan menyampaikan excellent project presentation. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat-sahabat di seluruh penjuru negeri ini, izinkan saya menyampaikan excellent project presentation ini dengan judul World Smart Resolution. Apa agenda kita dalam 8 tahun ke depan, dari tahun 2022 sampai 2030? Yang pertama bagaimana kita membangun ekosistem kehidupan dunia yang cerdas, building world smart ecosystem. Yang kedua, turut berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. World Smart Resolution ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagaimana jangka panjangnya adalah bagaimana kita membangun ekosistem kehidupan dunia yang cerdas, di mana yang pertama terbangun global sinergi, peningkatan kesadaran bahwa kita merupakan satu kesatuan hidup di bumi yang sama, perlu bersinergi untuk membangun ekosistem yang cerdas dalam kehidupan dunia ini. Nah, melalui sistem yang akan kita sampaikan, yaitu bagaimana kita mendapatkan total quality education system. Yang kedua, bagaimana membangun infrastruktur kemakmuran global. Terjalin jaringan integrasi antar sistem infrastruktur kemakmuran bangsa-bangsa ke dalam sistem infrastruktur kemakmuran global. Nah, jangka pendeknya adalah bagaimana kita memiliki program gerakan menuju Indonesia cerdas mendunia. Ini tulisannya kebalik ini. Jadi gerakan menuju Indonesia cerdas mendunia, di mana targetnya adalah Indonesia menjadi pusat megatrend dunia, memiliki SDM yang cerdas berkualitas, alamnya semakin indah, hasilnya berlimpah berkah, tentunya bermanfaat bagi seluruh dunia. Yang kedua, bagaimana dapat mencapai pendapatan per kapita 100 juta per bulan, atau 1,2 miliar per tahun. Yang ketiga, Indonesia makmur bebas hutang. Indonesia menjadi negara peminjam dunia, atau donatur dunia. Nah, untuk mewujudkan World Smart Ecosystem ini, tentunya ada tantangan global. Jadi 3 tantangan global itu, yang pertama adalah bagaimana cara cerdas mengatasi problematika domestik sebuah negara. Yang kedua, bagaimana cara cerdas mengatasi problematika global. Dan yang ketiga, bagaimana membuat peta jalan global yang baik dan benar serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat di seluruh dunia. Nah, menjawab 3 tantangan global itu, kita perlu memiliki resolusi. Maka resolusi itu kita tuangkan dalam World Smart Resolution. Resolusi cerdas untuk dunia. Yang di dalamnya ada grid and right system. Jadi kita menerapkan grid and right system, kemudian sistem itu diterapkan dalam excellent project atau project-project yang
berkualitas, bermutu. Nah, excellent plan-nya apa dalam excellent project itu? Yang pertama adalah pembangunan SDM yang cerdas berkualitas. Yang kedua, pembangunan sistem infrastruktur kemakmuran. Dan yang ketiga adalah bagaimana pembangunan sistem integrasi global. Nah, prioritas perbaikan berkelanjutan secara global ini dimulai dengan sosialisasi, ya. Bagaimana kita sosialisasi tentang resolusi ini, kemudian memberikan edukasi. Setelah edukasi diterima, baru dilanjutkan dengan sinergi. Nah, sinergi ini dalam tahap awal bagaimana kita membuat sebuah gerakan positif, yaitu gerakan menuju Indonesia Cerdas Dunia 2030. Gerakan menuju Indonesia Cerdas Dunia, siapa saja yang peduli ya? Apakah Anda peduli? Ya. Siapa yang ingin menjadi orang-orang yang cerdas dan berkualitas? Who wants to be smart and quality people? Ya. Nah, kalau kita lihat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2021, peringkat dunia, ya, maka Indonesia menempati 107 dari 189 negara. Ya. Maka ini kalau disandingkan dengan visi Indonesia Maju 2045, ya, yang kurang lebih berarti 23 tahun lagi, apakah bisa memasuki menjadi negara 10 besar, ya, indeks pembangunan manusianya. Nah, maka siapa yang peduli terhadap hal ini? Tentunya Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang bisa menjawab untuk mendukung gerakan menuju Indonesia Cerdas Mendunia. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa melompat menempati 10 besar? Ya. Nah, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat-sahabat semuanya untuk menyukseskan gerakan menuju Indonesia Cerdas Dunia 2030, di mana ini ada 4, ya, langkah untuk menuju Indonesia Cerdas Dunia. Yang pertama adalah pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, membangun sistem infrastruktur kemakmuran. Yang ketiga, membangun sinergi global. Dan yang keempat adalah menjadi pusat megatrend dunia. Nah, langkah pertama adalah membangun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini. Ini ada 4 langkah, ya, 4 langkah. 4 langkah percepatan. Yang pertama adalah penerapan sistem pendidikan yang berkualitas menyeluruh, ya, atau Total Quality Education System. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemerataan layanan pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, mencetak edukator VIP yang cerdas dan berkualitas. Dan yang keempat adalah memberikan pendidikan pelatihan ke semua lapisan masyarakat. Ya. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semuanya bisa bertanya kepada teman sahabat, apakah semuanya mengetahui visi Indonesia Maju 2045? Jika mengetahui, bagaimana kita turut berkontribusi atau berperan juga dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045. Begitu juga dalam menuju Indonesia Cerdas Dunia. Ya. Ini perlu kita sampaikan bagaimana nanti penerapan sistem pendidikan yang
berkualitas menyeluruh atau total quality education system. Kemudian yang kedua adalah membangun sistem infrastruktur kemakmuran. Nah, infrastrukturnya yang pertama adalah pembuatan training online system untuk pemerataan layanan ke seluruh wilayah NKRI. Jadi semuanya mendapatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas secara merata. Ini cara termudah adalah dengan sistem online. Yang kedua adalah pembangunan kawasan smart farming halalan thayyiban. Bagaimana kebutuhan jasmani kita juga dipenuhi dengan memproduksi pangan halalan thayyiban. Nah, yang ketiga adalah pengembangan sistem pengawasan yang cerdas dan terpadu agar progresnya terus meningkat mencapai tujuan yang dicita-citakan atau yang ingin kita capai dalam gerakan menuju Indonesia cerdas mendunia. Nah, yang keempat adalah pengembangan sistem infrastruktur kemakmuran global. Bagaimana nantinya produk-produk dari kita, baik pangan halalan thayyiban, wisata maupun pendidikan yang berkualitas ini bisa diterima juga oleh komunitas global. Nah, yang ketiga adalah membangun sinergi global. Ini salah satu amanah visi Indonesia Maju 2045 adalah tujuannya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bagaimana kita sebagai negara non-blok ini bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini dalam sinergi global ini ada 4 hal penting yang sebagai pengikat dalam sinergi itu, yaitu infrastruktur kemakmuran global atau Global Prosperity Infrastructure, kemudian World Smart Ecosystem, di mana ada Grid and Right System, kemudian untuk menjaga bumi kita, save our world. Jadi dalam era peradaban dunia yang cerdas ini, di mana kita sudah bisa membuat robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence, tentu dengan kemampuan kita membuat kecerdasan buatan itu, harapannya tidak lagi mengeksploitasi sesama manusia. Justru kita menghargai sesama manusia itu sangat berharga. Jadi era peradaban dunia yang cerdas itu penyatuan visi dunia yang berkualitas tinggi tanpa konflik kepentingan dan eksploitasi sesama manusia. Nah, kenapa pentingnya sinergi global itu? Bahwa kalau kita ingat, kita ini semua berasal dari satu keturunan dan kita satu bumi, satu planet. Nah, bagaimana kita saling menjaga sesama, saling menguatkan sesama dan saling menyayangi sesama. Jadi era peperangan, era kezaliman itu harus kita sudahi. Era dendam, era eksploitasi sesama manusia sudah harus kita akhiri. Bagaimana kita mulai era peradaban baru ini yang berkualitas tinggi ini adalah penuh dengan kasih sayang abadi dan cinta sejati. Nah, dengan adanya saling menjaga ini terjalin hubungan antar sesama manusia dan juga antar negara. Tentunya dalam menciptakan kenyamanan dunia, bagaimana menciptakan dunia yang nyaman, dunia yang damai, dunia yang cerdas gitu. Nah, kemudian jika kita sudah menyadari
pentingnya kebersamaan ini, ya, maka akan terbangun sistem infrastruktur kemakmuran global, ya. Bagaimana potensi antar negara itu saling bertukar potensi, ya, untuk kemakmuran bersama, ya, tanpa harus itulah terjadinya konflik kepentingan atau saling memperdaya, sehingga terbentuk ekosistem kehidupan dunia yang cerdas. Tentunya untuk kehidupan yang berkelanjutan. Nah, yang keempat ini adalah bagaimana Indonesia menjadi pusat megatrend dunia. Apakah kita percaya diri, ya, menjadi pusat megatrend dunia, ya, di mana alam kita subur, ya, indah, SDM kita juga banyak, berkualitas, maka setidaknya ada 3, ya, untuk menguatkan, meyakinkan diri bahwa kita ini memiliki nilai yang sangat berharga, memiliki aset yang sangat berharga. Yang pertama, menjadi pelopor sistem edukasi yang berkualitas menyeluruh bagi dunia. Yang kedua, menjadi sentra produksi pangan halal thayyiban bagi dunia. Dan yang ketiga, menjadi pelopor terbangunnya sistem infrastruktur kemakmuran global bagi dunia. Nah, kalau dilihat dari visi Indonesia Cerdas Mendunia, mampukah kita atau bisakah kita memiliki pendapatan per kapita 100 juta per bulan? Ya. Bisakah kita menjadi Indonesia yang makmur bebas hutang, bahkan menjadi negara donatur ke seluruh dunia? Sementara hutang kita saat ini, ya, itu 9.000 triliun, yang jika dibagi dengan 276 juta penduduk, maka setiap jiwa menanggung hutang sebesar 32 juta rupiah. Ya. Maka kami akan mengupas lebih detail dalam materi Total Quality Value System dan sistem infrastruktur kemakmuran. Ya. Bagaimana kita membangun ataupun memiliki aset yang nilainya sangat berharga, ya. Jadi harus kita rubah mindset kita. Kalau kita selama ini mungkin cari investor luar negeri, ya, maka bagaimana orang berlomba-lomba investasi di Indonesia dengan daya tawar ataupun ikatan yang saling menguntungkan, tentunya untuk dijadikan sebuah sistem infrastruktur kemakmuran. Ya. Nah, untuk mendukung gerakan Indonesia Cerdas Mendunia, saya akan membagikan 1.000 voucher training senilai 5 juta rupiah bagi siapa saja yang siap menjadi edukator VIP untuk mendukung gerakan menuju Indonesia Cerdas Mendunia. Ya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan mengikuti seleksi dan interview, ya. Karena ini ada kapasitas yang harus dibangun, ya. Kapasitas, kemudian karakter buildingnya, kemudian juga kemampuan manajerial. Ya, tugas edukator itu tidak terlalu sulit, ya. Siap mendirikan cabang dan mampu mengelola lembaga pendidikan Mantap Education, ya, baik secara online maupun offline di wilayah tugasnya, ya. Jadi apakah nanti di setiap desa satu edukator atau lebih, ya, yang jelas ada kurikulum di Mantap Education, ya, ada 3 modul besar untuk World Smart Resolution ini, ya, yang bisa disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Nah, yang ketiga, siap bersinergi untuk membangun sistem infrastruktur kemakmuran.
Nah, bagi siapa saja yang siap berpartisipasi dalam program ini, kami siap menerima apapun peran dan dukungan Anda yang sesuai dengan visi gerakan menuju Indonesia cerdas mendunia. Ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya di telepon atau WhatsApp 0812 8969 2599. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menyimak atau menonton Excellent Project Presentation ini. Silahkan memberikan masukan ataupun menyampaikan pertanyaan untuk hal-hal yang perlu saya detilkan barangkali. Ya, insya Allah kita akan terus memberikan edukasi baik secara tertulis maupun dalam bentuk video, ya, yang tujuannya adalah bagaimana gerakan menuju Indonesia cerdas mendunia dapat dicapai. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.